suara. Apakah kita sadar bahwa saat ini kita hidup di era diplomasi? Tapi, sebenarnya apa sih makna dari diplomasi? Menurut sejumlah referensi, diplomasi adalah praktik kerjasama dan negosiasi secara internasional, bisa antar negara dengan negara atau negara dengan banyak negara. Ada juga yang menyatakan bahwa diplomasi juga bisa dilakukan oleh suatu organisasi. Artinya, startup company dan UKM juga bisa berkontribusi pada proses diplomasi. Koreksi kalau kami salah ya. Menurut kami, diplomasi masih identik dengan ekonomi, politik, budaya, dan perdagangan. Tujuannya memperkuat hubungan bilateral agar suatu negara mendapatkan simpati, bisa bersaing, dan bisa menyuarakan kepentingan nasional secara global. Keunggulan kompetitif yang disuarakan di kancah diplomasi global adalah pariwisata, budaya, dan produk-produk usaha kecil dan menengah. Biasanya, sebagian besar kedutaan besar Republik Indonesia rutin mengadakan suatu pagelaran atau festival. Diplomasi di bidang teknologi juga sering dilakukan. Tapi, yang kami lihat, arah diplomasinya seolah mengarah pada hubungan produsen dan konsumen semata. Yang jelas, saat ini posisi kita adalah sebagai konsumen. Langkah kita untuk bersaing sebagai produsen juga sudah dilakukan dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah tentang tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Ini artinya, Indonesia sudah harus bisa menjadi produsen untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam negerinya. Sekarang, mari kita berbicara tentang Green Transition yang menjadi tema besar pada program 2023 ODA Project di Korea Selatan ini. Kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi 3 perusahaan yang bergerak di bidang waste management, waste to energy, dan juga renewable energy. Pertama adalah Superbin. Fokus bisnisnya adalah melakukan recycling botol plastik. Superbin memiliki Magic Box yang bisa menukarkan botol plastik dengan uang. Tentu ini membuat masyarakat giat untuk memilah sampah dan menukarkan botol plastiknya ke Magic Box tersebut. Plastik ini selanjutnya dibawa ke recycling facilities untuk diolah menjadi serpihan plastik. Di balik fasilitas recyclingnya yang berbasis teknologi yang berdiri di lahan yang cukup luas, ternyata Superbin menerapkan konsep desentralisasi pengumpulan botol plastik bekas. Kalau di Indonesia, model seperti ini disebut sebagai pemilahan di sumber. Lalu bagaimana dengan sampah organiknya? Untuk hal ini, mari kita berkunjung ke lokasi kedua bernama Gangwon Bioenergy. Perusahaan ini mengolah sampah organik untuk dijadikan gas metana. Gas metana ini ditampung dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk listrik. Bahkan, kami melihat stasiun pengisian bahan bakar gas metana untuk kendaraan. Lokasi ketiga adalah HS Solar Energy. Perusahaan ini adalah perusahaan panel surya yang didukung oleh pemerintah provinsi setempat. Kami sangat kagum dengan fasilitas yang dimiliki oleh HS Solar Energy ini. Kami juga bangga bahwa HS Solar Energy mau berkolaborasi dengan startup company Kamstuara yang memiliki kecocokan untuk membangun 100% renewable energy charging station. Dengan kegiatan ODA 2023 Project di Korea Selatan ini, kami yakin kami bisa melakukan diplomasi UKM. Kalau Korea Selatan memiliki teknologi, Kamstuara punya metodologi. Metodologi yang kami kembangkan berupaya untuk menjadikan teknologi sebagai alat bantu untuk menyolusikan permasalahan.
Tidak ada kata or dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ada hanyalah N. Jadi, tidak ada teknologi yang sepenuhnya bisa menyelesaikan semua masalah. Yang ada, kolaborasi pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi tepat guna, menjadi kunci kesuksesan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kita mulai dulu dari yang kecil-kecil. Semut saja, kalau berkoloni bisa mengalahkan gajah. Apalagi UKM di Indonesia yang menjadi penopang perekonomian nasional. Kalau kita bergerak bersama, kami yakin UKM-UKM di Indonesia dapat berkontribusi mewujudkan capaian target transisi energi dan emisi nol bersih.